Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Ananda semua yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah saja. Dalam video pembelajaran farmakologi kali ini, kita akan belajar tentang materi sistem peredaran darah tubuh manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, sebaiknya kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar tentang materi ini. Tujuan yang pertama, tujuan yang kedua, tujuan yang ketiga, dan tujuan yang terakhir. Baiklah Ananda semua, mari kita simak video pembelajaran ini dengan seksama. Dan jangan lupa untuk menyediakan alat tulis dan buku catatannya agar Ananda semua bisa merangkum apa yang telah disampaikan di dalam video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran farmakologi tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang terdiri dari sistem kardiovaskular dan sistem limfa. Sistem kardiovaskular, dari katanya terdapat kata kardiak yang artinya jantung dan vaskular yang artinya pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskular adalah sistem yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah atau kita sebut dengan saluran darah. Sedangkan sistem pengaliran limfa adalah sistem yang dibentuk oleh nodus limfa dan saluran limfa. Selanjutnya kita bahas tentang alat-alat peredaran darah. Apa saja? Yang pertama ada darah, yang kedua ada jantung, dan yang ketiga adanya pembuluh darah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang darah. Darah berfungsi sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi, tujuannya untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Selain itu, fungsi dari darah diantaranya menjaga agar temperatur tubuh tetap stabil, kemudian menjaga tekanan osmosis tubuh, mengatur keseimbangan asam dan basa, dan juga dapat mengedarkan getah bening. Di dalam darah terdapat beberapa komponen yang sangat diperlukan oleh tubuh. Di antaranya ada sel darah, kemudian adanya plasma darah. Apa saja macam-macam dari sel darah? Perbedaan dari macam-macam sel darah ini akan kita rangkum di dalam tabel. Nah, di dalam plasma darah terdapat. Selanjutnya kita bahas yang kedua, itu tentang jantung. Selanjutnya kita bahas tentang pembuluh darah. Jantung manusia terdiri atas dua sisi kanan dan sisi kiri. Kedua sisi tersebut dibatasi oleh septum atau pembatas antara dua sisi. Jantung juga terbagi atas 4 ruang, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Sisi kanan jantung akan memompakan darah ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Sedangkan sisi kiri akan memompakan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Proses sirkulasi dimulai ketika darah dibawa oleh pembuluh darah vena cava superior dan vena cava inferior dari seluruh tubuh menuju jantung, masuk tepatnya pada atrium kanan. Pada atrium kanan telah terjadi proses kontraksi. Setelah atrium kanan penuh dengan darah, maka katup trikuspid akan terbuka dan darah akan dialirkan ke ventrikel kanan. Ketika darah di ventrikel kanan sudah penuh, maka katup akan menutup agar darah tidak kembali ke atrium kanan. Ketika ventrikel kanan juga sudah penuh dengan darah, selanjutnya katup pulmonari akan terbuka dan darah akan dipompakan menuju ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonari. Setelah itu, katup pulmonari akan tertutup secara cepat.
Darah yang kaya dengan oksigen yang berasal dari paru-paru kembali ke jantung dibawa oleh vena pulmonari dan masuk ke dalam jantung, tepatnya di atrium kiri. Ketika atrium kiri sudah penuh dengan darah, maka katup mitral akan terbuka dan darah akan dialirkan ke ventrikal kiri. Ketika ventrikal kiri sudah penuh dengan darah, maka katup akan menutup agar darah tidak kembali ke atrium kiri. Saat ventrikal kiri sudah penuh dengan darah, maka katup aorta akan terbuka dan darah selanjutnya akan dipompakan ke seluruh tubuh dibawa oleh pembuluh darah aorta. Kemudian katup aorta akan menutup secara cepat. Mekanisme pembekuan darah. Beberapa gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, bagaimana Anda semua? Sudah paham kan dengan materi yang disampaikan? Nah, untuk memperdalam dan lebih memahami materi tersebut, Ananda bisa melatih kemampuan diri dengan menjawab soal-soal yang sudah disediakan setelah video pembelajaran ini. Semoga apa yang dipelajari bisa dipahami dan membawa manfaat serta berkah untuk Ananda semua. Sampai di sini video pembelajaran farmakologi hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.